Oke, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah bapak. Ini bagian selanjutnya adalah salah takhris hadis. Yang kedua, yang pertama adalah mencari letak, kalau ini kemudian menghukumi hadis. Oke, kan sudah saya bilang kerja hadis itu, kerja takhris itu dua, mencari letak dan kemudian menghukumi. Ini ya, menghukumi. Nah, kita akan membahas. Menghukumi hadis dilakukan dengan menghukumi sanad dan menghukumi matan. Menghukumi sanad intinya adalah menghukumi perawi dan media transmisi. Jadi perawi. Jadi kalau jenengan buka nanti sanad, kita buka aja. Misalkan ini. Jadi kalau kita buka sanad, ini hadis ini kan tersusun jadi dua. Nah, dari sini ke sini ini namanya sanad. Jadi ada Yahya bin Yusuf, kemudian Abu Bakar, Ibnu Ayyas gitu ya, Abu Bakar Ibnu Ayyas, kemudian an Abil Husain gitu ya, Husain Hasin gitu, Abil Hasin itu. Ini namanya perawi. Jadi kalau kita bahas sanad itu pasti ada perawi, kemudian ada media transmisi, haddatsana, haddatsani, akhbarana, an. Ini namanya media. Jadi kalau kita bicara sanad itu sebenarnya yang kaji dua ini, ngaji perawi dan mengkaji sanad. Jadi ngaji perawi dan mengkaji sanad. Nah, itu ya. Ini kalau kita sanad. Jadi bicara sanad. Oke, kita lanjut. Jadi menghukumi sanad itu ya, menghukumi sanad itu menghukumi perawi dan menghukumi media transmisi atau yang disebut dengan at-tahammul wal ada. Keduanya itu sejatinya berporos pada kriteria sahih. Jadi kalau kriteria sahih itu ada 5, ittisalus sanad, adalatul ruwah, kemudian dhabtur rawi, dhabtur ruwah, kemudian adamul syudud dan adamul ilah. Ini sebenarnya porosnya balik pada balik pada sanad. Kecuali mungkin adamul syudud dan adamul ilah. Ini bisa balik pada matan. Tapi kalau yang lain, yang 3 awal ini gitu ya, yang 3 awal ini otomatis dia persoalan sanad. Jadi kalau ittisal sanad itu urusan waktu, kapan dia hidup dan kapan dia mati, di mana dia tinggal. Kemudian adalatul ruwah, itu urusan jarahnya ulama. Dokter itu juga jarahnya ulama atau takdilnya ulama. Dan itu nanti mempengaruhi tentang tahammul adat yang dipakai. Yang perlu diingat ketika Anda mau bahas di sini ya, jadi karena itu berporos pada kriteria sahih, maka dari situ kemudian nanti akan lahir hukum hadis itu sahih atau hadis itu hasan atau hadis itu dhaif. Ketika kriterianya terpenuhi dengan sempurna, maka dia akan jadi hadis sahih. Tetapi kesempurnaannya kurang, terutama dalam dhabtur rawi, kegabitan hafalannya rawi, maka di kriterianya menjadi hasan. Tapi kalau tidak terpenuhi semua, ittisalnya nggak terpenuhi, ittisalnya di mana yang tidak terpenuhi, itu nanti menjadi dhaif. Dhaifnya macam-macam, ada mu'allaq, ada macam-macam lah itu ya. Ya, di situ nanti kalau Anda belajar dan tidak, saya lupa ingatnya. Ya, oke. Ya, intinya begitu. Jadi menghukumi perawi itu, jadi menghukumi perawi dan hukum transmisi itulah yang menjadi kerjaan menghukumi sanad. Jadi nanti akan ada kaji bagaimana perawi ini, di mana dia lahir, kemudian kapan dia mati, di mana dia tinggal. Taunya tinggal dari mana nisbatnya? Jadi misalkan Muhammad al-Makki, ad-Dimashqi, al-Madani, ya, jadi dia pernah hidup di Mekah, di Damaskus, dan mungkin meninggalnya di Madinah, misalkan begitu. Nah, itu Anda tahu tempat. Kenapa tempat ini penting? Apakah dia ketemu atau enggak? Dalam kriterianya Imam Bukhari, dia menjadi penting ketemu gitu. Tapi dalam kriterianya yang lain, yang penting dia satu tempat, yang pernah mungkin satu tempat, yang penting mu'asharah gitu ya. Balik lagi lanjut dengan buka di depan. Nah, ini perawi dan medianya
an misalkan ya. An itu misalkan ya berbeda dengan haddatsani, berbeda dengan haddatsana. Kalau haddatsana itu banyak yang dengar. Kalau haddatsani hanya satu orang. Jadi kekuatan haddatsani sama haddatsanya lebih kuat haddatsani begitu ya. Yang kedua pakai an. An itu boleh, tapi syaratnya harus sikoh. Kalau an-nya nggak sikoh, maka dia menjadi mudallas misalkan begitu. Jadi kalau hadisnya dhaif, maka dia an yang mudallis bagi orang yang biasa dia dhaif, rawi yang dhaif itu ya itu nggak boleh pakai an. Maka di Imam Bukhari yang ketika an itu biasanya rawi yang meriwayatkan itu thiqat. Nah, hal-hal seperti itu yang dikaji dalam menghukumi sanad. Oke. Menghukumi matan dilakukan dari dua aspek. Aspek kata dan aspek makna. Aspek kata dilakukan dengan menguji keterhindaran dari kemustahilan menjadi narasi Nabi. Jadi bagaimana lafal hadis itu jangan sampai dihukumi Nabi nggak mungkin ngomong begini. Kalau lafal hadis ini diragukan Nabi mengatakan begitu, berarti ini masalah. Terjadi rokakatul lafzi di situ, kata ulama. Biasanya rokakatul lafzi itu salah satunya hiperbolis sekali. Nabi itu nggak pernah membuat umatnya ini menjadi sangat takut atau sangat pengen banget. Ya, itu ya. Hiperbolis itu biasanya menjadi kriteria itu mustahil dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hiperbolis ini biasanya diomongkan oleh mereka yang secara psikologis itu punya masalah. Aku sangat takut ya, itu biasanya hiperbolisnya itu muncul ketika dia punya ketakutan tinggi atau yang dia punya harapan yang tinggi, maka hiperbolis itu keluar. Lah Rasulullah itu lepas dari itu, stabil beliau punya psikologi. Kalau stabil beliau punya psikologi, maka kemudian mustahil Rasulullah ini punya narasi-narasi yang rokak, yang rusak gitu ya. Oke. Dan itu dilakukan dengan membandingkan hadis senada atau membandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Aspek makna dilakukan dengan menguji kontradiksi pesan. Jadi pesan ini dengan hujah nakliyah. Artinya apa? Apakah bunyi hadis ini bertentangan dengan Quran? Apakah bertentangan dengan hadis yang lain atau enggak? Kalau terjadi kontradiksi begitu, maka kita harus melakukan 3 langkah. Kalau itu ternyata kita ketahui zaman ngomongnya, jadi kalau Nabi ngomong duluan yang mana, maka itu bisa jadi terjadi di situ nasakh. Tapi kalau tidak kita jadi naskhul hadis bil hadis. Jadi hadis yang terdahulu tadi dihapus oleh hadis belakangan. Itu kalau kita ketahui kapan Rasulullah ngomongnya, kapan Rasulullah bersabdanya gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu kapan Rasulullah ngomong bersabda itu begitu ya, itu pilihan kita cuma 2. Apa? Kalau nggak sama, maka tarjih. Nah, Anda kombinasikan 2 itu, bagaimana berfungsi dua-duanya, atau Anda kuatkan salah satu. Kalau tidak diketahui waktu kapan Rasulullah bersabda itu. Tapi kalau ketahuan Rasulullah itu sabdanya kapan, yang ini kapan, maka kemudian diletakkan pada porsi zamannya. Nah, atau bisa jadi ini bersabda pada kondisi siapa, ini pada kondisi siapa. Nah, ini kita letakkan pada porsinya. Tidak, kita bisa jam'u di situ begitu ya. Maupun dengan hujjah akliyah. Jadi ketika terjadi kontradiktif dengan data ilmiah, ya perlu dipikir. Nah, karena tidak akan pernah terjadi kontradiksi antara akal sehat dengan hadis sahih. Kalau betul terjadi kontradiksi antara akal sehat dan hadis sahih, pilihannya cuma apakah hadisnya yang tidak sahih ataukah data ilmiahnya yang tidak sahih. Kalau dua-duanya sahih, maka tidak mungkin kontradiktif. Kalau dua-duanya dhaif, jelas kontradiktif.
Kalau salah satu dhaif, apakah itu hadisnya yang dhaif, terus data ilmiahnya tentu yang kuat. Tapi sebaliknya, kalau hadisnya sahih, data ilmiahnya lemah, ya itu bisa jadi terjadi. Ya, saya kasih contoh misalkan yang data ilmiahnya lemah ketika kita mau membantah hadis itu adalah hadis tentang lalat yang masuk ke dalam minuman. Nah, logika kita kalau lalat itu kan hinggapnya pada kotoran. Nah, ketika jatuh ke air, maka logikanya itu jadi banyak penyakit. Tapi setelah diteliti ternyata nggak begitu cara logikanya. Logikanya bukan soal dia hinggapnya, tapi kenapa Rasulullah mengatakan ketika dia jatuh ke dalam air minuman, maka Rasul mengatakan celupkanlah gitu ya. Ya, logikanya ternyata di dalam lalat itu dia punya dua sayap. Nah, salah satu sayapnya berisi racun, salah satu sayap yang lain itu berisi penawar. Jadi kalau Anda kemudian itu dicelupkan, maka menjadi netral lah air itu. Tapi kalau tiba-tiba Anda angkat tanpa Anda celupkan, maka kemudian itu bisa jadi penawar atau madunya, atau bisa jadi itu menjadi racunnya. Nah, disinilah kemudian data ilmiah yang kita mengatakan lalat hinggap di kotoran itu membawa penyakit ternyata juga lemah. Nah, terus apakah kita harus celupkan? Ya itu silahkan Anda ya. Artinya hadis itu bilangnya begitu. Nah, kalau kemudian apakah kita harus kemudian meminum yang kena lalat ya? Nah, itu balik pada kondisi kita masing-masing. Kalau airnya lagi banyak ya mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau airnya lagi sedikit ya mau gimana lagi. Seperti ada hadis tentang yang kemarin pernah menjadi viral itu adalah tentang kotoran unta. Jadi tentang kotoran unta ketika kemudian Anda bilang bahwasanya kotoran unta itu adalah obat. Ya tidak apa-apa, dulu memang obat. Sampai hari ini mungkin obat. Tapi persoalannya apakah kita harus mengambil itu atau enggak, ya balik ke kita lagi. Oke, sanad yang sahih atau sahihul isnad tidak secara otomatis matanya sahih juga atau sahihul matan. Jadi sahihul isnad tidak otomatis sahihul matan. Sebaliknya sahihul matan layaknya menunjukkan sahihul isnad. Artinya kalau matanya sahih, biasanya sanadnya sahih. Seperti sebaliknya, sanad yang sahih belum tentu matanya sahih. Tapi kalau matanya sahih, biasanya sanadnya sahih. Meski linearitas ini tidak selalu terjadi. Kadang ada matanya dianggap jayid, dianggap baik, tapi sanadnya lemah. Jadi ketika kita berusaha menghukumi sanad dan matan ini, maka kemudian nanti akan terjadi kontradiktif. Pilihannya kalau sanadnya sahih kemudian matanya sahih, ini yang terbaik. Atau ketika sanadnya sahih, sanadnya tidak sahih kemudian matanya tidak sahih, ini yang enak gitu ya. Dua-dua yang sama ini enak aja. Nah, yang jadi masalah kalau sanadnya sahih tapi matanya diprediksi dhaif. Nah, ini yang jadi masalah kadang itu. Atau dibalik, yang sanadnya sahih tapi dhaif tapi matanya sahih. Nah, ini beberapa yang bisa kita cermati gitu ya ketika mau mentahris hadis, terutama dalam menghukumi hadis. Oke, saya tambah keterangan dari kitab. Yang diantara ini bisa nanti Anda baca, tapi di situ adalah penjelasan tentang kitab-kitab yang penting. Misalkan musnad itu siapa, contoh musnad apa gitu. Jadi saya tidak jelaskan itu secara lengkap, Anda bisa baca sendiri yang kalau yang mau baca gitu ya. Karena fokus kita sebenarnya ke hasubnya, ke softwarenya. Oke. Dirasatul isnad wal hukm al hadis.
Pertama adalah ada jenis hadis yujad nau'un minal ahadis la hajah lil bahas min asanidiyah. Artinya ada jenis hadis yang nggak perlu kita kaji tentang status sanadnya. Wa min hadhil karena sudah dikaji ulama dan mereka menemukan itu hadisnya sahih gitu ya. Contohnya adalah al-ahadis allati fi sahihail Bukhari wa Muslim. Jadi di kitab Bukhari Muslim itu sahih semua. La tahtawi rijal du'afa wala matrukin gitu ya. Jadi tidak ada dhaif, perawi-perawi dhaif dan matruk. Yang kedua al-ahadis allati fi kutub ultuzimat bi ikhrajil hadis sahih. Jadi kitab-kitab hadis yang dia ini memposisikan diri hanya membahas tentang mengeluarkan atau mengikhraj meriwayatkan hadis-hadis sahih. Contohnya adalah az-ziyadat wa tatimmat fil mustakhrajat ala sahihain. Jadi kitab ziyadat. Nah, contohnya kitab Ibni Abi Awana al-Isfirayini, kitab Abi Bakar al-Ismaili, atau kitab Abi Bakar al-Barqani, atau Sahih Ibni Huzaimah, atau Sahih Ibni Hibban yang disebut dengan At-Taqasim al-Anwa, atau Sahih Ibni Sakan, Abi Mustadrak al-Sahihain ya Imam Hakim gitu ya, atau al-hadis alladhi nasal ahimmah al-mu'tamidin allati nasal a'immatul mu'tamidun ala tashihiha, atau kitab-kitab yang ulama rata-rata menganggap itu sahih. Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi. Jadi Sunan Abi Dawud utamanya ya dia rata-rata kitab yang di situ jarang sekali yang dhaif, misalkan begitu ya. Atau al-hadis allati hakama 'alaiha al-a'immah wa bayyanu maratibiha, dan seterusnya ya. Jadi Anda bisa baca nanti. Nah, yang kedua ada jenis yang dia itu dia harus kita kaji gitu ya, karena ini belum ada di kitab-kitab yang saya sebut tadi, misalkan begitu. Nah, itu harus kita kaji, dan itu dalam tanda kutip lebih banyak daripada yang di kitab ini. Lebih banyak ya. Jadi lebih banyak hadis sahih itu sedikit dari sekian ribu gitu ya. Oke, ittafaqa ulama mustalah hadis ala syurutis sahih. Jadi surut-surut yang dijadikan itu sahih. Ini di hadis sahih saya sudah menjelaskan, Anda bisa buka di video-video terdahulu. Nah, saya ambil yang penting saja. Nah, jadi ada yang beberapa kitab, informasi kitab yang itu agak penting Anda baca gitu ya. Ya terlalu cepat ya. Ya begitulah saya. Khutwat al-ilmiyah li dirasatil asanid wal hukm alal hadis wa istihdamul hasub 'alaiha. Bagaimana cara-cara mempelajari sanad? 1. Al-bahs fi tarajum ruwah rijalil isnad ba'da ikhrajiha min kutubit tarajum li ma'rifati maqalal ulama. Oke, yang satu adalah mencari biografi ulama untuk mengetahui apa? Adalatul ruwah wa dabtur ruwah. Wa yulahat binisbah li'adalatir ruwah. Kalau Anda mau cari tentang keadilan rawi atau adalatir ruwah, apa yang harus Anda perhatikan betul? Al-fadul jarh wa ta'dil fi kulli tarjamah. Setiap biografi Anda harus betul-betul mencermati lafal-lafal a'immatul jarih
kalimatul jarh wa ta'dil. Jadi ketika mereka bilang kalimat-kalimat tentang adalah itu Anda betul-betul cermati betul. Yang kedua ta'arudul jarh wa ta'dil fi rawin wahid. Jadi kalau terjadi kontradiksi informasi tentang jarh wa ta'dil. Bagaimana cara menulis tarjamah rawi? In kana ladail bahas maklumat anir rawi al-murad ikhraj tarjamati aw fihi sifah ma ka ayyakuna ahadu rijalil kutub sita aw mimman takallama fihim min ba'da raja'a lil kitab allati yutarjam li ashabi tilka sifah. Bagaimana cara Anda mau menemukan tarjamah rawi? Itu bisa dengan cara kalau nama perawi ini ada di kitab-kitab yang masyhur yang sudah ditakhrij ulang para ahli, maka Anda pergi ke situ kemudian Anda baca bagaimana takhrij mereka. Tapi kalau misalkan itu belum ada di kitab-kitab yang sudah ditakhrij, maka mau tidak mau Anda cari kitab-kitab rijal hadis dan yang lainnya. Jadi ada dua cara ya. Apakah dia ada di kitab-kitab yang sudah diterjemah gitu ya, sudah disarah gitu ya, atau belum. Itu cara menemukannya ya. Al-bahs fi ittisalil isnad, membahas bagaimana kita mencari ketersambungan sanad. Untuk للتحقق من الشرط الثالث من شروط الصحيح من شروط الحديث الصحيح ومما يكسب اتصال السند وانقطاعه الانتباه إلى. Jadi kalau Anda mau menemukan tentang ketersambungan sanad, satu Anda harus mencermati betul kapan dia lahir, kapan dia mati, dan di mana dia hidup dan kemana dia pergi, di mana dia singgah dan di mana dia pergi gitu ya, safar gitu ya. Yang kedua yang Anda cermati adalah tarajumul mudallisin, lasiyama ida'an anu. Jadi mudallis ya, orang perawi mudallis itu. Kemudian aqwalul a'immah fi sima'i ba'dir ruwah min ba'din aw adami sima'ihi. Jadi komentar ulama apakah si rawi ini pernah ketemu dengan si fulan atau tidak. Si fulan ketemu si fulan, si A ketemu si B atau tidak. Kalau dia pernah ketemu maka ya Anda pakai. Kalau ada ulama yang mengatakan nggak pernah ketemu, itu perlu Anda perhatikan betul. Nah. 3. Bagaimana membahas tentang syudud wal illah. Wa dzalika litahaqquq min asy-syartain ar-rabi' wal khamis. Wal illah hiya tatarruk ilal isnad allati rijaluhu thiqat. Oke, langsung caranya saja. Itu dengan cara mengumpulkan banyak riwayat, kemudian melihat perbedaan perawinya dan melihat kemungkinan terjadinya illah dan syudzuz. Oke. Oke, ini tentang sahihul isnad dan sahih hadis sahih. Jadi sahihul isnad, sanad yang sahih tidak selalu menunjukkan hadisnya sahih. Tapi kalau hadis sudah sahih, mesti sanadnya sahih, yang seperti yang saya jelaskan di tadi gitu ya. Oke, itu saja ya, yang ini tidak perlu ya, yang tentang hasab saya kira ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan bertanya pakai channel yang bisa Anda, kontak yang bisa Anda ketemu dengan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.